Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bunita dalam mata pelajaran prakarya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran untuk hari ini, kita ucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak, kita hari ini melanjutkan materi selanjutnya tentang pengolahan hasil peternakan dan perikanan. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, jenis dan manfaat, metode pengolahan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tahapan pengolahan. Nah, tahapan pengolahan ini saya bagi jadi dua, yaitu produk makanan dan langkah-langkahnya. Nah, produk ini dibagi jadi dua lagi, yaitu makanan siap saji dan makanan setengah jadi. Kita bahas yang produk terlebih dahulu. Produk makanan siap saji ini saya bagi menjadi daging merah, daging putih, telur, dan perikanan. Nah, di daging merah ini ada berbagai macam contoh makanan, ya. Ada rendang, kemudian sate, empal, sop konro, rawon, krengsengan, sop buntut, tengkleng, dendeng balado. Nah, daging merah ini biasanya berasal dari hewan berkaki 4, yaitu sapi, kemudian juga kerbau, kambing, dan sebagainya. Jadi kalau rendang ini berarti rendang dari daging sapi, sate, kambing. Nah, seperti itu ya anak-anak. Ini adalah contoh-contoh produk makanannya, ya. Kita lanjut ke daging putih. Ini biasanya di unggas atau hewan berkaki 2, bisa berupa ayam atau bebek. Nah, ini ada ayam taliwang, ayam rica-rica, ayam bumbu rujak, ayam penyet, pepes ayam, dan ayam kalasan. Selanjutnya ada lagi yaitu di telur. Nah, telur ini biasanya bisa diolah menjadi semur telur, balado telur, kemudian juga pindang telur. Seperti itu ya anak-anak. Kita lanjut ke perikanan. Di perikanan ini ada dibagi jadi 3, ikan air tawar, ikan air payau, ikan air laut. Nah, di air tawar ini ada olahan makanan berupa gurami bakar, pindang serai gurame, bawal bakar padang. Kalau di ikan air payau ini ada gulai ikan patin, sate bandeng, asam manis ikan kakap. Selanjutnya yang di ikan air laut ini contoh makanannya bisa berupa kembung asam pedas, asam padeh ikan salem, ikan cakalang suwir pedas, seperti itu. Yang tadi merupakan produk makanan siap saji. Selanjutnya kita bahas yang produk makanan setengah jadi. Produk makanan setengah jadi di daging merahnya biasanya menggunakan daging sapi. Ini ada apa anak? Ada kornet, ada abon, ada dendeng sapi, sosis sapi, daging sapi, dan kaldu sapi. Jadi ini metode pengolahannya itu ada yang dibekukan dan ada yang dikeringkan. Abon ini dikeringkan. Kemudian agar lebih awet, dendeng sapi ini juga dikeringkan. Sosis sapi bisa juga dibekukan agar lebih awet. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ini makanannya beberapa memang tidak bisa langsung dimakan, harus diolah lagi agar bisa menjadi makanan siap saji. Kita lanjut ke daging putih. Ini ada contohnya daging ayam. Daging ayam ini contohnya ini kalian tahu adalah filet ayam, bakso ayam, nugget ayam, sosis ayam, dan kaldu ayam. Jadi filet ini berupa daging saja. Kalau biasanya di ayam itu kan ada kulitnya, ada kemudian juga ada tulangnya. Nah, itu sudah dipisahkan dari kulitnya, jadi dari tulangnya, jadi cuma tertinggal dagingnya saja. Seperti itu ya anak. Kita lanjut ke perikanan. Ini contohnya ikan, ini ada filet ikan, surimi, dan tepung ikan. Kalau filet ikan ini ya sama, jadi sudah dipisahkan dari kulit dan tulangnya, tersisa tinggal dagingnya saja. Itu ya anak. Surimi ini adalah daging ikan yang dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan kemudian dibekukan. Nah, biasanya disebut dengan surimi. Seperti itu ya anak. Baik anak-anak, setelah kita membahas tentang produk siap saji dan setengah saji, ini kita lanjut ke langkah-langkah. Nah, langkah ini dibagi jadi 4. Ada perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Ya, kita ke perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan. Nah, kita mau misalnya membuat opor ayam. Nah, di perencanaan ini tentu saja ada identifikasi kebutuhan dan ide gagasan. Nah, identifikasi kebutuhannya seperti ini. Pada tiap hari raya Idul Fitri, kuliner opor ayam ini selalu hadir, bahkan pada pesta perayaan adat ataupun pesta lainnya. Opor ayam dapat dibuat dalam 2 versi, yaitu ada yang putih tanpa kunyit dan ada pula yang kuning diberi kunyit.
Jadi ide gagasannya yaitu membuat opor sebagai kuliner yang dibuat dari daging ayam kampung atau ayam ras atau broiler, dan juga disajikan dengan bumbu-bumbu. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kalau membuat sesuatu itu tidak langsung asal. Jadi kalian harus perhatikan. Kita harus mencari idenya terlebih dahulu. Misalnya hari ini merupakan Hari Raya Idul Fitri. Nah, masakannya ya kita sesuaikan. Misalnya dengan Hari Idul Fitri itu biasanya khas dengan masakan apa. Nah, seperti itu. Biasanya ini harus kita perhatikan pada perencanaannya. Kita lanjut, setelah perencanaan yang kedua ada persiapan. Nah, di persiapan ini kalian harus mempersiapkan bahan dan alatnya. Ini ada daging ayam, kemudian ini juga ada rempah-rempah mulai bawang merah, bawang putih, merica, kunyit, kemudian ini juga ada santan. Di alatnya ini ada layah yang biasanya buat mengulek itu ya anak-anak. Kemudian juga ada blender, wajan, dan kompor. Jadi bahan dan alatnya sudah siap. Kita lanjut ke pelaksanaan. Proses pembuatannya. Ya, di pelaksanaan ini ada proses pembuatan. Bagaimana proses memasak opor? Nah, ini ada tahapan pengolahannya. Ya, daging ayam ini dipotong-potong ya. Bisa menjadi 10 sampai 14 potong. Setelah itu, bumbu-bumbu tadi, rempah-rempahnya dihaluskan. Ya, dihaluskan menggunakan alat berupa layah. Setelah bumbunya halus, ini ditumis ya di wajan menggunakan minyak yang tidak terlalu banyak. Setelah itu dimasukkan potongan daging ayam, daun salam, serai, dan garam. Kemudian diaduk dan dimasak dengan api kecil. Jika menggunakan bahan ayam kampung ini masak dagingnya lebih lama ya anak-anak. Berbeda dengan daging ayam broiler. Seperti itu. Kita masih lanjut di pelaksanaannya ini kan tadi proses pembuatannya ya. Kita lanjut ke proses pembuatan yang kelima. Setelah itu dimasukkan santan kelapa. Santan kelapa ini bisa diganti dengan susu cair tawar. Jadi sesuai selera. Di penggunaan susu tidak mempengaruhi rasa, bahkan masakan menjadi lebih awet dengan cita rasa yang lebih gurih. Seperti itu. Nanti kalau sudah jadi seperti ini. Siapkan piring dan letakkan opor yang sudah matang di atas piring. Taburkan bawang goreng dan opor siap disantap bersama lontong atau ketupat maupun nasi sesuai selera. Selanjutnya di pelaksanaan, selain ada proses pembuatan, itu ada penyajian ya. Jadi makanan ini disajikan tidak hanya seperti ini, tapi disajikan, ditaruh di mangkuk. Kemudian di mangkuk ini juga diberi hiasan, kemudian juga ditambahi dengan bawang goreng agar terlihat lebih menarik dan rasanya juga bisa lebih enak seperti itu. Selanjutnya di tahap yang terakhir ini ada evaluasi. Di akhir pembuatan pengolahan pangan opor ayam, ujilah hasilnya dengan cara mencoba atau merasakan masakanmu. Nah, ini bisa dirasakan oleh temanmu atau misalnya orang tua kalian atau gurunya, dicoba. Jadi kita bisa merasakan, oh ternyata misalnya makanan ini ternyata tekstur dagingnya sudah empuk ya, cara masaknya sudah benar, tapi mungkin dirasanya ternyata masih kurang sedap, masih kurang asin sedikit. Nah, itu bisa menjadi bahan untuk evaluasi agar misalnya kalian kalau misalnya memasak lagi itu kalian bisa belajar dari evaluasi atau misalnya kesalahan yang sebelumnya ya. Jadi ini kalian bisa mendapatkan masukan-masukan dari teman kalian, dari orang tua kalian, dari guru kalian tentang masakan yang sudah dibuat. Seperti itu ya anak-anak. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Baik, saya akhiri dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.